Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumaha bobotoh daramang, alhamdulillah kalau semuanya sehat walafiat gitu ya. Punten pisan kemarin mah kita rada healing tipis sebelum menghadapi laga panas besok menghadapi Persija Jakarta. Kenapa kita sebut laga panas? Karena salah katanya kalau menyebut laga El Clasico. Jadi El Clasico itu dikhususkan Persib menghadapi PSMS Medan yang mempunyai sejarah panjang katanya gitu ya. Dan kita juga katanya salah kalau nyebutin menghadapi Persija ini laga derby, karena derby itu harusnya yang satu kota gitu ya. Contohnya misalkan Persib menghadapi Persikap atau ya pertandingan sejenis lah di klub yang lain gitu ya. Nah makanya ya sudah kita sebutnya laga panas saja dengan tensi yang tinggi tentu saja, karena seluruh elemen dari Persib Bandung mulai dari manajemen, tim pelatih, apalagi pemain dan juga bobotoh dan juga komunitas supporternya ini sudah menyiapkan sesuatu untuk teman-teman saksikan besok katanya gitu ya. Nanti akan kita coba bahas ya, tidak banyak tapi yang jelas pemanasan gitu ya, karena kita baru ketemu lagi teman-teman. Namun sebelum itu pemanasannya kita ganti dulu ke intermezzo sedikit, bahwa mengingatkan hari ini tanggal 10 Januari 2026, hari Sabtu gitu ya. Ada apa? Nah, ada apa selain H-1 menghadapi laga panas menghadapi Persija? Kita juga sudah official katanya hari ini 10 Januari 2026 bursa transfer putaran kedua dibuka teman-teman. Nah kita juga pernah menjanjikan akan bebeledagan gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama saja. Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta bukan hanya akan dilakukan di atas lapangan besok saja teman-teman, tapi di luar lapangan pun ada satu pemain yang katanya dilirik oleh kedua kesebelasan ini untuk ya siapa cepat dia dapat, atau ya tergantung pemain yang memilih mau kemana gitu ya. Nah indikasinya kita belum bisa bilang siapa orangnya gitu ya, tapi nantilah kita coba spill dikit-dikit gitu ya. Nah si orang pemain ini atau seseorang pemain ini bisa jadi pemain keturunan atau kita nyebutnya pemain diaspora gitu ya, pemain diaspora yang bermain di luar negeri yang katanya diincar oleh Persib dan Persija juga. Kenapa gitu ya? Karena begini, Persib kemungkinan ketagihan mendatangkan pemain diaspora. Pertama, bukan hanya pemain yang memiliki harga mahal saja dan juga bukan hanya memiliki skill bagus saja, tapi memiliki daya jual yang tinggi gitu ya. Maksudnya di sini untuk segi bisnisnya teman-teman. Bisnis Persib ini harus tetap hidup, bukan hanya membuang uang membeli pemain mahal, tapi harus ada feedbacknya atau timbal baliknya ke Persib apa nih gitu ya. Bukan hanya prestasi, tapi di luar itu finansial Persib jadi kuat gara-gara pemain ini masuk ke Persib. Nah contohnya Tom Hai atau Eliano gitu ya, dibeli oleh Persib ya, alhamdulillah gitu ya. Maksudnya permainannya bagus, perannya penting di Persib Bandung, harganya juga awis atau mahal, tapi kegantian teman-teman bukan hanya dari prestasi saja. Ya Persib Bandung di Asia kan sekarang masuk ke 16 besar, di Liga kita juga tidak jauh-jauh dari 3 besar gitu ya, jadi berpotensi besok naik ke pemuncak klasemen lagi. Nah di luar itu finansial juga berpengaruh. Jersey, penjualan merchandise gitu ya, ini luar biasa berkali-kali lipat naiknya. Jersey Tom Hai yang paling laku teman-teman gitu ya, bahkan di saya aja tidak kebagian ini kumaha ini. Persib Store nggak ngasih, ada Persib Store cuma bukan jersey yang ada di kita, hanya apa tuh t-shirt gitu ya, t-shirt Tom Hai ada di kita. Kalau jersey-nya sold out, habis teman-teman, dan katanya memang tidak diproduksi lagi. Ya sudah, yang sudah mendapatkan alhamdulillah ya, menjadi souvenir atau merchandise yang memang bersejarah nantinya.
bertahun-tahun ke depan itu. Nah, ini pun kenapa satu pemain ini diperebutkan oleh Persib dan Persija, katanya itu. Jadi Persija setidaknya ingin meniru Persib Bandung karena tidak ada yang salah. Tim yang lebih baik itu kan pasti ada evaluasi gitu ya. Oh, ini bagus nih penjualannya atau pembelian pemainnya efektif dan lain sebagainya. Nah, Persija katanya satu pemain ini yang diperebutkan adalah pemain keturunan atau pemain yang memang dibilang diaspora. Untuk apa? Untuk meningkatkan engagement juga gitu ya. Untuk ke klubnya mudah-mudahan ya bagus, bermain di klubnya cocok gitu ya. Lalu juga membawa prestasi di klubnya, tapi selain itu juga bisa membawa cuan yang besar, teman-teman. Jadi ya merchandise Persib dengan merchandise Persija sekarang kan lebih laku Persib, teman-teman. Nah, inilah mungkin yang dicontoh gitu ya. Tidak ada yang salah. Ya, kalau nggak mengakui atau apa ya terserah lah. Yang penting kan ya kita memimpin pasar bisnis gitu ya. Setidaknya untuk tim Liga 1. Nah, ini kalau besok apa ya si klub pemain ini bisa jadi gitu ya, pemain ada satu pemain diaspora, apakah ini yang dimaksud gitu ya, karena satu pemain diaspora ini harus menentukan sesuatu di tanggal 11 Januari besok. Jadi klubnya sudah posting secara terang-terangan bahwa di tanggal 11 atau satu hari lagi pemain ini harus ya mengumumkan sesuatu katanya gitu ya. Mengumumkan apakah memperpanjang kontrak di klub lamanya atau mengumumkan bahwa ada sesuatu yang baru atau bagaimana atau mau keluar. Nah, ini kita tinggal lihat besok, teman-teman. Jadi menarik lah mau kemana ini pemain, atau apakah benar pemain diaspora ini akan kembali ke Indonesia, ke tanah leluhurnya gitu ya, dan bermain di liga kita yang tercinta tentu saja ya. Kita lihat besok, teman-teman. Tapi yang jelas ini rivalitas sudah ada di luar lapangan sebelum hari H laga panas besok ya. Nah, untuk hari H besok juga ini ada sedikit penyesuaian katanya. Jadi buat teman-teman, mulai dari yang tidak kebagian tiket katanya ya, tidak kebagian tiket jangan memaksakan datang karena pengamanan akan ditambah dan berlapis. Teman-teman yang tidak memiliki tiket itu akan di-skat habis-habisan katanya. Jadi ya akan diputar arah lah, jadi tidak masuk ke tempat-tempat yang memang rawan ada sesuatu katanya gitu ya. Jadi besok juga manajemen akan memperketat karena ngajak kerjasama dengan Polres, juga pengamanan dari Polda Jabar gitu ya, untuk ya nyimpen beberapa anggota keamanan yang lebih besar lagi. Dan juga steward akan ditambah katanya di dalam tribun stadion, sehingga kalau menemukan sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu yang membahayakan bisa langsung dilaporkan saja. Nah, ini yang mana besok masalah tiket, teman-teman yang tidak punya tiket bisa diarahkan nobar katanya ke dua tempat. Yang satu di CGV atau di bioskop lah, di VVJ gitu ya, dengan harganya Rp85.000. Lalu juga bisa nonton nobar di Graha langsung. Itu ya lebih mahal sih sebetulnya naik gitu ya, tapi lebih enak karena dapat makanan ringan. Jadi di Graha ini kalau datang langsung ke Graha tiketnya 100.000, dapat makanan ringan, snack ringan, atau isi form di Instagramnya Dapur Kopi katanya itu Rp90.000, yang biasanya 65 sekarang 90 gitu ya, naik berapa 25-an gitu ya. Ya wajar lah karena ini laga panas gitu ya, panasnya sampai keluar lapangan teman-teman, sampai harga pun panas. Nah, ini juga banyak yang mengeluhkan kok naik gitu ya harga tiket menghadapi Persija ini, jadi 180.000 yang awalnya hanya 115 atau paling mahal 125, sekarang 180.000. Baik teman-teman, kenaikan harga tiket ini bukan semata-mata ya secara terus-menerus gitu ya, hanya beberapa match krusial saja, karena ya kita juga membutuhkan pengamanan ekstra biar kita aman dan nyaman tentu. Lalu yang kedua, ini juga untuk sedikitnya mungkin dengar-dengar sih dari tim redaksi itu bahwa ya manajemen Persib Bandung sudah mengetahui acara hajatan besar di GBLA besok. Jadi hajatan besar ini dalam tanda kutip Kang Aditya sudah mengetahui rencana dari teman-teman komunitas Bobotoh, ada yang memang akan membentangkan
apa namanya tuh spanduk atau ya setidaknya ada sesuatu koreo yang termahal lah gitu ya, dan ini sudah diakui oleh Kang Tobias sebagai ketua umum Viking Persib Club gitu ya. Besok kita akan ada sesuatu yang menjadikan termahal atau koreo termahal apa ya, besok dilihatnya teman-teman. Nah ini apakah hanya ada koreo saja atau ada pyro show gitu ya. Pyro show tuh bahasa sederhananya flare lah gitu ya. Apakah memang ada flare juga? Nah katanya ya tiket dimahalin untuk mengantisipasi itu. Biar bukan klub yang membayar, ya sudah biar bobotoh yang membayar. Caranya bagaimana ya? Dinaikkan tiketnya, sebagian lagi kan buat bayar denda gitu ya ke Komdis. Nah ini masih ya kita nggak tahu benar atau tidak, tapi namanya informasi mah kan ya dari mana aja gitu ya. Ada yang satu itu, ada juga yang memang untuk biaya keamanan yang akan ditingkatkan gitu ya teman-teman. Nah baik, itu juga sudah dikasih keringanan sebetulnya. Tidak ada syarat khusus apapun buat bobotoh yang ingin menyaksikan laga panas, karena untuk setidaknya tuh asas kebersamaan atau asas keadilan gitu ya. Kalau biasanya dulu-dulu kan harus ada beli tiket kandang dulu, beli ini beli itu, ribet katanya. Jadi udah siapapun boleh menyaksikan, ya apa boro-boro aja tiketnya. Nah ini masalah tiket, nah dibahas juga nih oleh manajemen Persib Bandung. Masalah tiket teman-teman, jangan percaya kalau ada yang sudah punya tiket katanya dari kemarin sampai dengan hari ini, karena tiket menurut Kang Aditya baru dibuka atau dicetak itu jam 1 malam di hari H. Jadi nanti nih dini hari jam 1 malam nanti itu baru dicetak tiketnya, lalu dikasih ke manajemen sekitar pukul 2 subuh katanya, atau 2 dini hari. Nah di situ baru mulai disebar tuh gitu ya peruntukannya dengan tim tiketing dan lain sebagainya. Jadi biar disebar semua. Nah disinilah yang mungkin menjadikan ada kebocoran gitu ya. Makanya kalau ada yang bilang saya udah punya tiket atau soklah transfer dulu, nanti di booking siapa aja berapa orang. Nah itu jangan gampang percaya, karena sampai dengan hari ini belum ada tiket fisik apapun, bahkan manajemen pun belum punya katanya untuk tiketnya. Jadi kalau ada yang ngaku sudah punya tiket, tong percaya gitu ya teman-teman. Hati-hati karena ini laga menarik perhatian banyak pihak, sehingga jangan sampai tertipunya berkali-kali gitu ya. Ada juga mungkin yang diingatkan oleh Kang Aditya mengenai calo. Jadi calo ini memang beroperasi dan diakui bahwa ada, dan juga diakui tidak bisa dihapuskan 100%, karena pernah kita bahas mati satu tumbuh 1000 gitu ya. Artinya apa? Nah ini ada beberapa modus yang dikeluhkan oleh Kang Aditya. Yang pertama yaitu tadi ada mungkin tiket-tiket gitu ya yang entah dapat dari mana dijual gitu ya, entah mungkin maksudnya dari orang dalam. Kan ada tiket undangan, tiket yang seharusnya tidak dijual tapi jadi dijual. Nah ini nanti kalau ketangkap si calo ini katanya mau diinterogasi, dapat dari mana, sumbernya dari mana. Makanya buat calo besok mah rada riwang ya, hati-hati saja. Lalu yang kedua, sumber calo tiket ini dapat tiket banyak dari mana. Jadi biasanya mereka berkelompok, itu lebih dari 10 orang beli akun beneran gitu ya. Dia bikin akun di Persib Apps, dia beli online, dia tukarkan di tempat-tempat penukaran tiket, baru dia serahkan ke orang yang bertanggung jawab untuk menjual gitu. Jadi ada bagian-bagiannya gitu. Saya nu meuli, saya nu ngajual, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nah inilah besok kalau ada, nah akan kita tangkap, kita amankan katanya, karena Persib Bandung kerjasama dengan pihak kepolisian dari Polres dan juga Polda besok akan menyisir sekitaran GBLA. Nah ini juga ya buat teman-teman yang mungkin tidak punya tiket, yang mau nyari keperuntungan gitu ya, punya duit nih 300.000 atau 3,5 mau nonton, mungkin masih bisa, tapi ya
50-50 lah, apakah mencari calonnya besok agak sedikit susah teman-teman, walaupun ada, saya yakin ada, karena itu tidak bisa hilang gitu ya. Namun ya pinter-pinter lah nyari beberapa tempat strategis, biasanya di parkiran motor atau ya di depan jalan masuk gitu ya, jalan masuk sekitaran GBLA atau ya di perumahan warga gitu. Untuk info dari saya mah itu dakarunya, mungkin ada yang datang jauh-jauh, aduh ya di mana neangan calo, ya itu di sekitaran perumahan warga saja teman-teman ya. Lalu apalagi ya ini, oh dari update pemain dan pelatih dulu. Jadi menurut Bojan Hodak, pemain sudah tidak perlu diragukan, katanya besok sudah tahu mereka harus bagaimana, tidak perlu dikasih semangat lagi karena mereka semua pemain tahu rivalitas Persib dan Persija itu mengenai apa gitu ya. Jadi ini pertarungan yang akan menarik katanya, namun beberapa pemain tidak bisa bermain seperti Andrew Jung yang memang hamstring gitu ya, jadi sudah absen, dan juga Sadi Ramdhani yang terkena kartu merah di pertandingan menghadapi Persik Kediri di laga terakhir kemarin. Nah, untuk selebihnya bisa tergantung ya nanti strateginya yang akan dipasang duluan siapa gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah, kita harapkan yang terbaik saja gitu ya. Kalau dari segi pemain mah semuanya sudah siap, katanya semua pemain sudah tahu bahwa rivalitas ini panas, apalagi pemain-pemain baru yang baru bergabung di Persib Bandung musim ini, mereka sudah dikasih tahu bahwa begitu panasnya suasana menjelang pertandingan, sehingga ya kita tidak boleh melakukan kesalahan katanya gitu ya teman-teman. Pokoknya mah besok insya Allah pejabat, artis, lalu juga tamu undangan, VVIP bakal ada gitu ya, termasuk ya mungkin supporter tim tamu yang bisa menerobos ya. Itu mah kalau kita mendoakan yang baik-baik saja, tapi ya resiko tetap tanggung sendiri ya teman-teman, karena ya memang ya nggak tahu lah, mudah-mudahan ya ditaati saja, karena Persib Bandung sudah mengirimkan surat resmi ke Panpel Persija atau ke manajemen Persija untuk menahan diri, dan juga kelompok supporter Persib juga sudah koordinasi dengan kelompok supporter Persija gitu ya, biar tidak pada datang, karena ini masih belum mereda lah untuk masalah internal di klub gitu ya teman-teman, di supporternya maksudnya. Nah, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.